Selamat datang di Saya Wibu. Kalau Anda Wibu, subscribe ya bos. Kalau Anda bukan Wibu, subscribe juga sih. Pada intinya, dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Oke bos, akhirnya Pangeran Arel update. Ya lumayan lama ya nunggunya. Anda penasaran kan? Saya juga penasaran bos. Jadi bagi Anda yang belum nonton part sebelumnya, harap nonton dulu ya. Ada di playlist itu judulnya Pangeran Arel. Dan Wokida kita langsung aja ke alur ceritanya. Langsunglah dicapcus. Saat ini Pangeran Arel sedang menikmati udara segar, tapi ternyata bukan itu, ia malah sedang melatih magicnya. Ini dia, ia menggunakan chain lightning dan cerot, hancur lebur. Ya malah hancur dah. Dan lagi dah gunakan ice storm. Lanjutkan lagi dengan firewall. Mantap dah. Gue udah makin OP ini. Akan tetapi wadidaw malah gundul hutannya. Ya padamkanlah, padamkan. Bisa bahaya nih kalau hutannya tidak dipadamkan. Jadinya kayak Gunung Bromo. Ya Gunung Bromo yang terbakar itu ya. Banjrit. Ya walaupun ini masih wilayah Fahli ya, tapi ya sayang juga ya kalau cuman jadi samsak latihan, wadidaw, apalagi buat foto prewedding itu haram bro. Tapi ya dah lah, sekarang saatnya untuk memulai rencana pembalasan. Ya, gue mau balas dendam ini. It's showtime. Dan Wokean ternyata Arel mau balas dendam sama Ratu. Ya, sendari bayi, Pangeran Arel selalu dibenci oleh emak tirinya, yaitu si Ratu Elia. Ia selalu berlaku buruk dengan Pangeran Arel. Bangke bener tuh orang. Tapi akhir-akhir ini ia sudah keterlaluan. Ia mau menyerang mansionku dan mulai mempengaruhi ibuku. Ya kampret bener dah, dia malah menghasut kalau Arel ini sangat-sangat sesat, wanjir. Ya, dia terus menindas Pangeran Arel ini dah. Bangke bener itu si Ratu. Sekarang dah saatnya bagi Pangeran Arel untuk pembalasan. Dan itu dia, mansion keluarga Parche. Ya, Arel sudah sampai di mansion keluarga Parche. Dan bersiaplah kalian semua keluarga Parche. Balas dendam akan aku mulai dari kalian. Wanjir mau diapain dah itu? Ya, pertama-tama tembus dulu ini barrier anti magicnya. Dan ya, ternyata ya elah gampang banget nembusnya. Aku kira susah, ya malah cemen seperti ini. Waduh dah, dan oke dah sudah masuk. Dan ya, ternyata rumahnya luas juga ya. Gede banget ini mansionnya si keluarga Parce. Dan berkilauan lagi. Wah ngeri bos. Kayak bener ini keluarga Parce. Dan oke lah, langsung aja keluarkan fireball. Ini terlalu kecil untuk mansion. Ya, buat yang besar. Ini dia yang besar. Aku harus membesarkannya. Ura! Ini dia baru cukup untuk menghanguskan mansion keluarga Parche. Dan ya, langsung diluncurkan Firestorm. Dan bus, 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 bus. Waduh, para penjaga mulai panik dengan api-api yang bermunculan. Arel malah menikmati suasana kembang api ini. Pemimpin keluarga Parche, yaitu Rezel Parche. Ya, ia merasa panik karena api ada di mana-mana. Ia disuruh mengungsi oleh pelayannya. Mereka pun lari. Ya, mereka mengungsi menghindari kebakaran. Bener-bener dah, keterlaluan banget. Sebenarnya siapa ini pelakunya? Cari woi, cari penjaga tolol, cari. Dan ini dia pelakunya. Arel Ernest. Iya, ia malah ketawa bahagia wanjir. Saat ini Arel telah menggunakan Magic Invisible. Jadi dirinya tidak bisa terlihat. Ya, mata biasa tidak bisa melihat Arel. Kemudian Arel melihat ada pelayan yang nangis itu ya.
Dan itu si Duci, kepala pelayan, ia disuruh bergegas untuk mengungsi, tapi ia malah nangis. Ya, beker-beker dah. Ia mengatakan kalau kutukan telah terjadi. Keluarga Parce sekarang sedang dikutuk. Waduh, bener-bener gaswat dah. Yah, ditinggal aja dah tuh pelayan gak jelas banget dah, malah ngomong kutukan. Dan Muke sekarang ke ruang yang istimewa, yaitu ruangan harta. Ya elah, cuma digembok, gampang banget dah ngancurinnya. Dan ya, ini dia. Ini adalah harta milik keluarga Parce. Yahoo! Berhasil masuk. Akan kupindahkan semuanya ke ruang rahasiaku. Akan ku teleport semuanya ini biar cepet dah, biar gampang gitu ya. Dan aku tidak bisa membayangkan kalau ibu tiri bakal berekspresi seperti apa mendengar harta keluarga Parce ludes dikondul maling. Waduh, ya lebih baik sekarang meninggalkan pesan lah buat keluarga Parce biar mereka shock semua. Ah, wanjir, ide yang sangat cemerlang. Dan ya, beberapa saat kemudian, si pelayan menghampiri Decel Parse. Pelayan itu mengatakan kalau ruang hartanya telah kosong dan cuman tersisa ini ya sepucuk surat, tersisa cuman ini dan ternyata isi suratnya adalah membuat Decel Parse shock berat. Ia benar-benar tidak percaya isi surat tersebut. Ia jadi shock berat ini gimana ini dah. Dan isinya itu adalah, "Aku akan membuat hatimu membara dari seorang pensiunan profesional." Wajir apa Anda? Dan surat itu pun sekarang sudah berada di tangan Ibunda Elia. Yah, ia benar-benar syok berat. Ia tidak percaya kalau hal ini bisa terjadi di keluarga Parce. Ya keluarganya itu ya. Elia sampai tertunduk lemas. Ia bertanya kepada pelayan bagaimana kondisi keluarganya. Ya, pelayan mengatakan kalau keluarganya baik-baik saja. Tidak ada korban jiwa. Cuman ya luka ringan aja dah. Cuman mentionnya aja itu yang rusak parah. Dan beberapa harta dari Tuan Parce telah dicuri habis. Wajir. Bener-bener wajar ini. Siapa sih pelakunya? Kenapa ia mengincar keluarga Parce? Bangke bener. Ya, karena kejadian ini, raja langsung memberikan perintah untuk segera mencari pelakunya. Tangkap itu si pencuri, adili sekarang juga. Tapi para menteri bingung karena tidak ada jejak apapun di mansion keluarga Parce. Ya, kemungkinan besar pelakunya adalah magician tingkat 5 atau tingkat 6. Waduh dah. Dan tiba-tiba ada seseorang yang melapor. "Ya lapor, ada masalah baru yang mulia." Wanjir, pakai nongol aja. Gue kaget, pakai assalamualaikum ke. "Ya, ini darurat yang mulia. Dan ini ya, sekarang keluarga dari Decel Parce telah terkena demam dan para keluarga Parce lainnya juga terkena penyakit misterius. Mereka butuh bantuan dan butuh penyembuhan yang mulia." Waduh, laporannya malah bikin gaswat. Ya, malah keluarga Parce terkena penyakit semua. Waduh dah, gimana ini? Ibu Elia hampir gila mendengar kabar itu. Dan pelayan mengatakan untuk berhati-hati karena mungkin si pelaku mengincar keluarga Parce. Dan ya, mungkin Ibu Elia akan menjadi target selanjutnya. Wanjir bener, kegedik gue. Ya, Ibu Elia bener-bener gedik nih sama pelakunya. Siapa sih ini orang? Dan ya, kita kembali ke Fahlia. Wadidaw, Asya sedang membaca laporan terkait serangan keluarga Parce dan sekarang keluarga Parce sedang minta bantuan untuk rekonstruksi mansion. Mereka sedang menggalang dana. Wanjir, orang kaya malah menggalang dana. Kania bertanya, apa harta keluarga Parce memang ludes dicuri semua? Ya, masa sampai itu ya melakukan penggalangan dana. Dan ini dia ya pelakunya. Ini mah malah pelakunya ini full senyum, wadidaw. Si Arel malah full senyum ini. Asya, kirim saja donasi untuk keluarga Parce sebagai bela sungkawa dari Fahlia. Oke siap master. Dan ya,
Sin berpindah lagi dengan full senyum. Wadir, ya masih di wilayah Fahlia, Arel dan para warga Fahlia sangat senang karena mereka berhasil menumbuhkan gandum. Ya, selama 50 hari ini ya, gandumnya bisa dipanen. Ini semua berkat magic tool dari para penyihir yang telah yang telah membuat inkubasi atau rumah kaca pertanian. Pak Kepala Desa sangat senang mereka bisa menanam gandum dan beberapa tanaman lainnya. Ini luar biasa sekali Pangeran Arel. Dan lagi kualitas gandumnya ini luar biasa. Lebih besar dari dari gandum-gandum impor. Ini di luar perkiraan dari para penduduk Fahlia. Mantep bener ini Pangeran Arel. Ya santai aja bos, santai-santai. Ini semua berkat kerja keras para penyihir Fahlia yang bekerja siang dan malam tanpa berhenti. Wah, anjir udah kayak pekerja paksa aja dah. Itu Magician kasihan banget dah. Ya ini semua berkat kerja keras semuanya. Pen terutama ya si Pen itu. Ia tidak berhenti-henti membuat inovasi. Keren banget dah tuh orang. Aku tidak usah capek-capek lagi membuat benda-benda modern. Kalau seperti ini terus, rebahan sepanjang hari bisa aman sentosa. Walah, 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 mantap jiwa dah. Dan ya, Sin kembali berpindah. Sekarang di benua utara ada tiga kerajaan besar, yaitu Kerajaan Ernesia, Kerajaan Merman Empire, dan Kerajaan Demaniel. Di antara ketiga kerajaan itu, Kerajaan Demaniel adalah kerajaan terlemah, tapi mereka sering mendapatkan keuntungan dari mengadu domba dua kerajaan besar. Dan ini ya, kita ada di Kerajaan Demaniel. Di situ ada bangsawan yang sedang pesta pora. Bangsawan itu sedang merayakan keberhasilannya dalam berdagang produk-produk Ernesia di kerajaan Demaniel. Kemudian ada seseorang yang menghadap. Ia membawa hadiah spesial untuk bangsawan tersebut dan itu adalah eliksir untuk menyembuhkan rambut yang rontok. Manjir. Dan dengan eliksir ini rambut Anda akan tumbuh dengan alami. Ini adalah produk terbaru dari Ernesia. Jadi ini sangat eksklusif, bos. Ya, ini akan membawa kemajuan bagi Anda, tuan bangsawan. Wanjir, bikin merinding aja. Ada ya eliksir seperti ini. Ya, ini pasti mahal ya. Bagaimana aku bisa menerima benda mahal seperti ini? Katakan saja apa yang kau inginkan sehingga aku bisa membantumu. Ucap si bangsawan. Ya, Anda tahu aja Tuan, tahun depan putraku boleh tidak masuk Departemen Luar Negeri untuk hubungan diplomatik Ernesia. Aku mengkhawatirkan masa depannya, jadi aku ingin Tuan bisa memasukkannya. Jadi, aku ingin Tuan membantu untuk menempatkannya di sana. Walah, 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 itu gampang, bos. Bisa diatur dah. Wanjir, ya ternyata seperti itu ya cara nyogok orang. Ya, pakai orang dalam ini ternyata. Wadidaw. Dan ya, pesta pun berlanjut. Sepertinya akhir-akhir ini produk-produk Ernesia sangat populer di kerajaan Demaniel. Selain produk-produknya sangat enak dan juga produk-produknya itu berkualitas dan ya yang paling utama produknya adalah solutif. Ya jadi untuk produk itu sangat solutif sekali ya bagi kehidupan manusia. Dan karena dagangannya sangat laku keras, ya itu membuat Ernest semakin kaya. Anjir, hal tersebut sangat dibenci oleh Raja Demaniel. Ini dia ya Raja Demaniel, namanya adalah Hansen Luzia Demaniel. Ya, ia memberi kebijakan untuk melarang produk Ernesia beredar di kerajaannya. Ya, tangkap semua importirnya, cuk, cuk. Masa Ernesia kaya, gue malah miskin terus. Ya, tapi bukan menangkap importirnya. Kalian para menteri Demaniel. Ya, kalian para menteri Demaniel malah mengadakan pesta produk-produk Ernasia. Tolol, tolol. Ini gimana sih? Menteri sendiri malah jadi penyelundup. Wadidaw. Waduh, dah puyeng banget dah sama kalian semua ini gimana sih dah orang-orang ini dibutakan dengan produk-produk Ernesia. Jika ini terus berlanjut, kerajaan Demaniel akan dikuasai Ernesia dalam 5 tahun. Kalian para menteri harus sedikit berpikir tolol-tolol.
Ini memang bukan perang fisik, tapi ini perang dingin. Masa nggak paham sih kalian menteri tolol? Kenapa ini terjadi di masa kepemimpinanku sih? Yah, gara-gara si bocah Ernest yang membuat kestabilan jadi goyah dan terus memproduksi produk-produk yang nggak jelas banget dah. Wanjir bener dah tuh orang. Apalagi kerajaan Mermen juga tertindas ya gara-gara kertas. Mereka kalah saing dengan kertas Ernest. Sedangkan Demaniel yang tidak punya produk keunggulan, ya malah jadi target pasar. Wanjir malah kayak negeri Konoha. Yang mulia raja, kita harus menghentikan ini sekarang juga. Tidak boleh menunda-nunda lagi. Kita hentikan walaupun dengan paksaan. Ucap seorang Perdana Menteri. Woi, 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 woi. Tapi lawannya terlalu kuat. Kita ini cuma negara kecil. Ucap raja. Memang kita adalah negara kecil yang mulia, tapi saat kita bergabung dengan berbagai negara dan menjadi sekutu bersama, maka kita akan kuat yang mulia. Kita akan membuat aliansi untuk kerajaan lain dan menghancurkan kerajaan Ernesia, ucap sang Perdana Menteri. Dan oke dah, itu ide luar biasa. Jadi, ya langsung aja lah dieksekusi. Dan ya, Daniel pun mengirim surat untuk pembentukan aliansi ke beberapa kerajaan. Ya, mereka berencana untuk bersama-sama menghancurkan Ernesia. Dan scene pun dipercepat. Di sebuah ruangan telah dimulai pertemuan rahasia antar perwakilan kerajaan. Dan ini dia, Duke Elgizen, Perdana Menteri Kerajaan Demaniel. Ada lagi Duke Huin dari Kerajaan Merman. Dan terakhir itu ya, Marlin Berstad dari Kerajaan Duke Domstepen. Ya, mereka bertiga adalah perwakilan yang setuju dengan pembentukan aliansi untuk menghancurkan kerajaan Ernesia. Tapi ada satu tempat kosong. Itu seharusnya diisi oleh utusan dari kerajaan Holy Kingdom. Sepertinya Holy Kingdom tidak setuju dengan pembentukan aliansi ini, mereka absen di pertemuan rahasia ini. Dan oke dah, tiga kerajaan telah datang. Saya adalah Duke Elgizen dari kerajaan Demaniel, sudah bertekad untuk menghancurkan Ernesia. Aku Huin dari kerajaan Mermen. Aku Merle dari kerajaan Dukdom. Kita juga memiliki kepentingan yang sama, yaitu menghancurkan Ernesia. Oke, Duk Elgizen, kita mulai saja pembicaraannya ya. Ya, kemudian Duk Elgizen memulai pembicaraan. Ya, ia berkeluh kesah tentang Ernesia yang terus-menerus membuat produk dan produk-produk itu sekarang telah membuat kerajaan Demaniel menjadi sasaran empuk marketing. Ya, Ernesia menjual produk-produknya ke warga-warga Demaniel. Yang jual mereka, yang untung mereka. Akhirnya raja memboikot semua produk-produk Ernesia. Tapi warga sudah kecanduan, jadi mereka rela secara ilegal menyelundupkan produk-produk Ernesia. Kemudian Duk Huin juga menambahkan kalau hal tersebut juga terjadi di kerajaan Merman. Ya, omset kertas dari kerajaan Merman turun drastis. Ya, kerajaan Merman hampir bangkrut gara-gara itu. Kita harus menghentikan semua ini. Ernesia harus segera dihentikan, bos. Tapi apa dengan tiga kerajaan sudah cukup untuk menghancurkan Ernesia? Tanya si Merlin. Tenang aja, bos. Kita akan secara perlahan-lahan menghancurkan Ernesia. Infonya, produk-produk Ernesia dibuat oleh pangeran bungsu mereka, yaitu Arel Ernesia yang terkenal dengan nama Silver Shake. Dia adalah manusia biasa tanpa magic power dan juga tanpa aura ksatria. Tapi kejeniusannya itu ya, ia sangat jenius dalam bisnis, ia sangat mumpuni. Dialah penyebab Ernesia bangkit dan menjadi kaya raya. Kita tidak akan menyerang rajanya terlebih dahulu, kita akan potong saja leher itu pangeran. Jadi Ernesia akan kehilangan penyokongnya. Wah, gile bener. Jadi kita bergabung untuk ngekill bocil ya. Oke dah kalau gitu kerajaan Merman akan ikut. Ya, kerajaan Merman punya dendam dengan Ernesia sudah beratus-ratusan tahun.
Dan sekarang saatnya untuk menghancurkan itu orang-orang udik bangke bener dah. Dan siap, kerajaan Dukdom Serpan akan bergabung. Perang adalah komunitas kami. Ya, dari dulu kita sudah berbisnis dengan perang. Kalau nggak perang, nggak makan, bos. Mantap dah. Kalau gitu, mari kita bahas keuntungan setelah perang. Wanjir malah itu membahas harta rampasan perang, wadidaw. Dan ya, tiga kerajaan sudah membentuk aliansi. Mereka telah memutuskan untuk melawan Ernesia. Wadidaw dah, perang dah akhirnya ini. Ya, sementara itu di kerajaan Ernesia, Raja Theo telah mendapatkan informasi dari Intel kalau tiga kerajaan telah bergabung dan akan berperang dengan Ernesia. Waduh, dah gaswat. Ini harus segera ditangani. Siapkan pertemuan darurat dan kirim surat ke semua wilayah Ernesia. Beritahu untuk bersiap akan peperangan. Ucap raja memerintah menteri-menterinya. Kemudian di Fahlia, ya, Arel mendapatkan surat resmi kerajaan Ernesia terkait tiga aliansi yang akan menyerang kerajaan Ernesia. Dia sedikit penasaran dengan surat resmi tersebut. Sampai-sampai membuat bosnya itu ya diam termenung. Ya, hal tersebut membuat dia jadi bertanya-tanya. Dan ya, ini dia ya, Arel Ernest. Sekarang ia sudah berusia 15 tahun. Sudah terlihat dewasa itu ya, bukan bocil lagi. Wah, kayak kemarin-kemarin masih bocil, masih imut-imut. Sekarang sudah terlihat dewasa ya. Ia sedikit puyeng karena waktu rebahannya bakal berkurang drastis ini mah. Malahan tidak ada waktu untuk rebahan sama sekali ini mah. Padahal mau rebahan setiap hari, malah ada aliansi yang mau perang. Bangke bener. Dan Woke, ini dia bocah yang menimbun semua hartanya sendirian. Ayo satukan kekuatan dan hentikan dia. Apapun alasannya, aku setuju. Aku juga bos, selama itu adalah pertarungan. Ya, gue sangat bersemangat. Ayo kita bersatu untuk menghancurkan bocil kurang ajar itu. Ernesia kayak gara-gara si bocil. Kita perang aja dah. Butuh bocil kita hancurkan. Ya, itu yang dipikirkan Arel saat ini. Ia berpikir semua itu adalah karena dirinya. Ya, ia terlalu menonjol sekarang. Padahal udah gue tahan-tahan, tapi ya tetap aja ya ini terlalu menonjol. Ya, begitu pikiran Arel. Kemudian Kania membaca surat dari Raja Ernesia yang mengabarkan peperangan melawan aliansi tiga kerajaan akan dimulai. Wah, bener-bener dah, bakal gue kill semua itu aliansinya. Berani-berani sekali mengganggu kerajaan Ernesia ini. Tapi itu tiga kerajaan Kak Kania, kau tidak bisa mengalahkan mereka sendirian. Dan lagi, kenapa perangnya datang saat ini, padahal aku belum mulai membangun senjata, baru kertas-kertas doang dan alat-alat lainnya, belum membuat senjata, malah langsung perang. Gimana dah ini? Ya bener-bener menyebalkan itu orang-orangnya. Kenapa selalu menyelesaikan sesuatu dengan perang? Nggak ada solusi lain apa ya? Hei, Kak Kania, aku disuruh ayah untuk mengembalikanmu ke istana Ernesia. Selama perang, kau akan di sana. Ayah sangat khawatir. Ya, kau adalah putri satu-satunya, jadi kau akan dikirim ke raja. Kau tidak boleh ikut perang, Kak Kania. Kau kan putri yang imut-imut kesayangan raja. Jadi pulang sono, pulang, pulang, pulang. Daripada aku dimarahi ayah karena putrinya terluka. Mending Kak Kania ke istana Ernesia saja. Begitu pesan ayah. Gimana Kak Kania? Ya, ucap Arel. Ya ogah bener dah. Gue gak mau balik ke Ernesia. Waduh, gaswat. Ya pastilah Kak Kania nggak mau. Kau ingat kan Arel? Aku sudah bersumpah dengan nama kesatria. Aku akan melindungimu Arel. Aku akan tetap ada pada sumpahku itu. Tidak akan aku pergi sedikit pun. Kau tahu kan, jika kau dalam bahaya, maka aku harus melindungimu. Aku akan memegang sumpahku Arel. Ucap Kania.
Ya ampun, dah bikin terharu saja nih Kakaknya. Ya udah, aku akan kirim surat balasan kepada ayah. Dan ya, Raja Theo pun menerima surat balasan dari Arel. Surat itu mengatakan kalau Kak Kania tidak mau pulang. Waduh dah, ayahnya malah dicuekin. Dan suratnya tertulis, ayah ngomong sendiri saja sama Kak Kania. Wadidaw, susah bener dah ngatur tuh cewek. Dan Yasin pun berpindah di mansion Fahlia di ruang makan. Siena sedang mabok. Ia mabok bersama dia dan Asha. Asha bingung karena Siena malah mabok terus. Ini mau perang, Neng, jangan mabok-mabok dah. Justru itu di keluargaku yang rata-rata pecinta perang, sebelum mereka perang, ya mereka akan bersenang-senang melakukan apapun yang mereka mau. Ya menikmati hidup, bos. Menikmati hidup sebelum maju ke zona perang. Ini tradisi kami. Dan kau Asya, kenapa kau tidak kembali ke rumahmu? Bukankah adikmu baru masuk ke akademi? Ya, Asya pun menjelaskan kalau adiknya emang pintar, jadi ia tidak mau mengganggu adiknya. Jadi ya, ia tidak pulang untuk menemui adiknya. Dan ya, daripada itu ya, daripada nggak jelas, lebih baik kita nikmati aja dah liburan ini. Kita minum-minum sampai mabok, anjir. Kampai dah, kampai, kampai, kampai. Dan ya kita tinggalin dulu dah cewek-cewek itu. Ini ya kita kembali ke ruangan Pangeran Arel. Arel sedang merancang strategi perang. Menurut prediksi Arel, perang ini akan terjadi 1 tahun lagi dan Arel harus mempersiapkannya dengan sangat matang. Ya, ini 1 lawan 3, bos. Jadi harus bener-bener dimatengin nih rencananya. Ya, peluang menangnya harus 1000%. Dan menurut informasi, 3 kerajaan itu memiliki 1 juta prajurit. Dibandingkan dengan Ernesia yang hanya memiliki 500.000 prajurit, itu 2 kali lebih banyak, bos. Kalau perangnya menggunakan strategi biasa, bakal kalah dah. Harus pakai strategi yang luar biasa. Anjir, gue bikin robot aja apa ya? Biar di-kill semua itu prajuritnya. Mampus dah kalian semua. Bakal tercengang dah ini kalau gue malah bikin robot. Tapi ya jangan dulu lah, jangan dulu. Skip dulu, skip dulu, skip, skip, skip. Ya elah, malahan malah jadi puyeng ini gimana dah? Gimana ya kira-kira cara mengalahkan mereka? Dan ya, kalau nggak jenius, gue bukan Pangeran Arel, bro. Gue nggak mungkin puyeng lah. Gue harus mikirin ide yang cemerlang. Dan ini dia idenya. Ya, gue akan memperkuat pertahanan daripada menyerang mereka. Lebih baik menunggu mereka menyerang dan memperkuat senjata-senjata pertahanan. Oke, sip dah. Ini strategi yang cemerlang. Dan oke, sekarang temui si Aken. Ya, si Aken kan sudah ada di sini ya. Gue mau menemuinya. Woi, Aken, gue di sini nih. Dan boom. Waduh, kenapa ente ngelempar palu, cuk, cuk. Woi, Aken, assalamualaikum. Gue ini baru datang malah dilempar palu. Woi, ngapain bocil ke sini, cuk, cuk. Gue lagi sibuk. Dan yang paling penting ini gue benci banget berada di sini. Kenapa kerjaan gue nggak selesai-selesai ini? Gue nggak tidur ini selama sebulan ini, cuk, cuk. Bangke ente. Kalau ngasih kerjaan yang bener, cuk. Tapi ya dah lah, ini memang kerjaan kami. Tapi ngomong-ngomong, terima kasih ya sudah dikasih Damascus Steel. Ternyata banyak juga ya Damascus Steel di sini. Woi, tapi kenapa ente kesini, woi? Pasti ada sesuatu yang penting. Dan itu ya, bener banget Bos Aken. Gue kesini mau bikin sesuatu. Ya, tolong ya buatin 20.000 armor dan senjatanya. Ya, sekalian dah tuh satu setel. Waduh, gaswat. Ente kalau ngasih kerjaan itu yang bener, cuk, cuk. Gue ini manusia bukan mesin. Ya, tenang, bos, tenang, tenang, tenang. Nanti ada bonusnya. Ya, kalau selesai gue kasih bonus yang banyak. Bonus pala lupeng. Biar gue joto sampai modar ente. Bedebah. Ya, bedebah banget dah. Dasar rajungan. Wanjir, malah lari. Ya, senjata dan armor 20.000 itu banyak, coek. Kau pikir itu bisa ditanam kayak tanaman? Tolol, tolol. Dasar bocil nggak ngotak.
Yah, ucap Aken marah-marah. Waduh, dia malah marah sekali itu ya. Sampai-sampai ia harus ditenangkan sama asistennya itu ya. Dan mungkin ternyata itu adalah rencana Arel. Dan rencana pertama telah selesai. Kita lanjut ke rencana kedua. Dan oke rencana kedua adalah menemui si Ian. Ini dia si bos Ian. Selamat datang yang mulia. Sepertinya ada proyek besar lagi nih. Silahkan kita ke ruang VIP ya. Oke bos Ian, saya mau to the point aja. Gak usah basa-basi ya. Kali ini ada proyek gede nih bos. Tenang aja bos, tenang aja. Channel saya sudah tambah banyak bos. Katakan saja yang mulia, Anda mau berapa? Ya, saya akan segera memenuhi permintaan Anda. Kemudian Ariel mengacungkan 5 jarinya dan dia mengatakan, saya mau 50.000 orang dengan harga 50 miliar. Gimana bos, sanggup kagak? Wanjir malahan 50.000 orang. Ian jadi keringat dingin nih. Dan ya, ia merasa ini proyek benar-benar terlalu besar bos. Ya akhirnya Ian pun mengatakan kepada Arel bersambung. Wanjir malah bersambung. Oke kawan-kawan semuanya, terima kasih sudah menonton saya Wibu. Dan ya, terima kasih kawan-kawan semuanya. Silakan dah langsung di like, komen, dan subscribe. Salam cus.